Halo, balik lagi sama Om Glo di channel Galeri Kilometer. Oke, kali ini Om akan mereview sebuah sedan produksi Toyota yang infonya sudah tidak dilanjutkan lagi produksinya. Ini adalah salah satu mobil yang sempat juga dipakai armada taksi, tapi yang versi sedannya. Cuma nggak tahu kenapa semenjak tidak dilanjutkan produksinya sehingga tidak jadi dipakai taksi atau hanya sebentar lah dipakai taksinya gitu. Oke, mobil apa? Mobil bandel, irit, dan pastinya lincah sih buat di perkotaan. Inilah mobilnya. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi sudah sedikit di segmen pembukaan. Oke, kali ini Om Glo akan membahas Toyota Etios tipe E tahun 2013. Oke, seperti apa mobilnya? Oke, kita mulai dari tampak depan ya. Oke, untuk tampak depan bisa dilihat ini adalah salah satu mobil keluaran Toyota yang bisa dibilang inovasi sih, karena sebelumnya sudah ada Toyota Vios, tapi kemudian Toyota mengeluarkan lagi Toyota Etios. Nah, ini tampak depannya bisa dilihat, ini bentuknya dia sudah bentuk model-model zaman sekarang ya. Untuk bentuk depannya sih manis ya. Ini dari headlampnya bisa dilihat, terus grillnya ini mirip-mirip Vios lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, cuman di sini untuk lampunya sendiri jenisnya masih halogen ya, H4. Terus ini lampu kecilnya, lampu sennya. Nah, untuk tipe E sendiri belum dilengkapi fog lamp ya. Padahal di sini sudah ada tempatnya. Nah, tapi kalau untuk yang tipe G sudah tersedia dengan fog lamp gitu. Nah, ini tampak depan bisa dilihat, wipernya juga inovasi baru. Cuma satu. Modelnya kayak bis gede gitu ya. Biasanya kan wiper 2. Tapi ini satu. Ini juga salah satu desain yang bisa dibilang keluaran baru dari Toyota gitu. Di sini ada untuk semprotan wipernya, antenanya ada di tengah. Nah, kalau untuk tampak samping sendiri bisa dilihat di sini ada kaca spion ya, dilengkapi dengan spion sennya sudah ada. Tambah lagi di sini gitu. Jadi untuk sennya itu ada 2 petunjuk di sampingnya, ada di sini sama di sini. Terus di sini peleknya sendiri sudah menggunakan ring 15 dengan ban 185/65 ring 15. Ini masih standarnya. Oke. Terus ke sini bisa dilihat tidak ada aksen chrome ya. Hitam, plastik hitam. Nah, untuk handle pintu dia masih model cungkil tarik. Yang tempat kuncinya, terus tidak ada tambahan kayak spoiler gitu ya. Di sini belakang bentuknya juga unik ya. Kalau Toyota zaman dulu kan ada Starlet, tapi sekarang mungkin ini Etios. Terus di sini lampunya bisa dibilang sangat menonjol sekali, lampu belakangnya, karena keluar banget ya dari bodi. Biasanya kan kalau mobil-mobil tuh sejajar dengan bodi, tapi ini dia keluar dengan bodi. Nah, terus di sini ada ininya, tipe E-nya. Bisa dilihat. Terus di sini ada sensor parkir 2 titik. Nah, ini untuk kunci bagasi, ini logo Toyotanya. Ini ada wiper, ini ada semprotan wipernya. Terus di sini Etios Falco ya. Jadi kalau untuk yang hatchback ini namanya Etios Falco, tapi kalau yang dipakai taksi adalah Etios Liva, karena dia ada bagasinya kayak sedan gitu. Nah, ini bentuk belakangnya bisa dibilang agak sedikit ini ya, unik. Tapi tergantung sih selera juga gimana dari para pemakai mobil untuk Toyota jenis ini ya. Terus di sini tangki bensinnya ada di sini. Pelek sama untuk part-partnya. Jadi tampak kiri juga hampir sama ya, tidak ada perbedaan, hanya ada tangki bensin aja. Spion juga sama.
Di sini ada lampu sen juga gitu. Oke, ini adalah bagian eksterior dari Toyota Etios Liva. Nah, habis ini kita akan mereview untuk bagian interior dari Etios Falco. Oke, come on. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi udah sedikit bahas eksterior, cuman tadi mungkin Om Glo ada sedikit belum membahas ya. Mungkin bisa dilihat, mungkin tipe G itu nanti dia di belakang ada spoiler belakang ya. Jadi nggak gundul kayak gini lah ya. Ini kan gundul nih bisa dibilang. Nah, itu ada tambahan begini gitu. Jadi lebih manis kalau yang tipe G. Terus untuk rem sendiri dia masih belakang tromol, depan sudah disc brake. Nah, cuma kayaknya kalau Om nggak salah di tipe G itu dia sudah ada ABS. Memang kalau yang E ini belum gitu. Oke, balik ke segmen interior guys. Oke, untuk segmen interior sendiri bentuk kuncinya seperti ini ya. Sama kayak Avanza lah ya. Kijang gitu masih sama. Jadi bukan kunci yang kayak flip key atau apa gitu. Jadi kuncinya masih standar banget. Oke. Kita bahas dari sini ya. Untuk door trim sendiri juga terlihat sangat minimalis ya. Tidak ada soft touch ataupun bahan kain atau apa ya. Di sini semua hard plastik, bisa dilihat hard plastik semua. Terus di sini spion sendiri juga untuk tipe E masih menggunakan manual ya. Jadi untuk pengaturannya diatur dari sini gitu. Jadi belum menggunakan electric mirror. Tapi untungnya sudah dilengkapi dengan power window di keempat pintu ya. Dimana untuk fitur auto up and down-nya hanya di posisi driver. Nah, terus kemudian untuk kursi sendiri juga bisa dilihat masih standar ya, polos. Hanya untuk menaik turunkan bagian atas sama maju mundurnya ada di bawah sini. Nah, oke. Nah, ini untuk bagian dalamnya kita nyalakan dulu. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini ini ada tempat koin. Di sini tempat nyimpan mungkin kartu ya, kayak e-tol atau apa gitu. Di sini polos. Ini biasa ini tempat electric mirror. Nah, di sini untuk penarik kap bagasi, kap mesin. Nah, di sini ada kisi AC. Nah, kisi AC-nya ini unik. Jadi kalau misalnya kita lagi tidak pakai AC, takut mungkin kotor, ini bisa ditutup. Lucu ya bentuknya, kayak apa ya? Kayak kayak tutup makanan gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga biar nggak kotor. Nah, ini kalau ini tinggal dibuka lagi. Oke, di sini ada speaker. Jadi speakernya itu sebenarnya ada 4, tapi posisinya di depan semua. Ini unik juga nih. 2 di depan, nah 2 lagi di pintu. Jadi semua suaranya tuh terdengar dari depan gitu ya. Jadi lucu sih. Harusnya kan di belakang ada 1 lah ya gitu. Cuma ini sini sama sini. Oke, untuk setir juga polos ya. Mungkin kalau yang di tipe G dia sudah pakai ini karena perbedaan dari head unitnya. Head unitnya sendiri bisa dilihat nih standar, tapi sudah dilengkapi fitur aux sama USB ya. Jadi bisa pakai flash disk. Terus di sini kisi AC-nya panel AC-nya untuk menu arah semburannya cuma hanya ke atas sama ke kepala sama kaki. Terus ini untuk putaran fan-nya, ini untuk temperatur pendinginannya. Nah, di speedometer sendiri juga ini ada di tengah posisinya, sama kayak Vios generasi 1 dan generasi 2, dia masih di tengah. Nah, di sini menunya cuma hanya untuk RPM, kecepatan, sama ada MID-nya. MID-nya itu hanya menunjukkan bensin sama odometer. Jadi ini mobil yang sangat simpel sekali bisa dibilang gitu ya. Terus di sini tidak ada ruang penyimpanan. Di sini ada untuk charger ya, colokan charger. Terus di sini untuk penyimpanan botol, 2 botol. Di sini koin. Di sini ada untuk 1 botol juga. Sama di sini untuk nyimpan mungkin handphone atau apa ya. Di sini bisa gitu. Jadi mobil yang sangat simpel. Ini adalah transmisi manual karena untuk Etios ini belum ada transmisi matic, jadi hanya ada untuk transmisi manual 5 percepatan. Oke, kita lihat di sini apakah sudah menggunakan
tilt steering. Oh, sudah. Untungnya di tipe E ini sudah menggunakan tilt steering. Jadi fitur ini tidak dihilangkan supaya posisi pengemudi mudah mengatur posisi mengemudinya. Nah, di sini biasa ada untuk lampu ya. Sini ada lampu, ini ada wiper. Jadi untuk wiper belakang juga ngaktifinnya dari sini, tinggal digeser bagian tuas sininya ke atas gitu. Oke. Terus di sini ada sun visor polos ya, nggak ada kaca. Di sini ada lampu. Di sini spion juga sudah dilengkapi auto night and view. Di sini ada kaca, tapi belum ada lampu dan lain-lain. Ya, ini kisi AC-nya juga unik ya, karena posisinya di sebelah kiri. Harusnya kan balance ada di sini sama di sini, cuma ini di sini semua gitu. Terus di sini ada ruang penyimpanan lumayan besar, bisa dilihat ya, jadi serbaguna. Terus untuk fitur keamanan sendiri di sini sudah dilengkapi dengan dual airbag untuk posisi driver dan posisi pengemudi. Ini ada tulisannya. Jadi untuk fitur keamanannya untungnya tidak dihilangkan. Terus untuk pengunci pintu ada di sini. Ya. Oke, lanjut. Kita cek kelegaan ruang belakangnya ya. Oke, ini posisi mengemudi Om 175 cm. Kita lihat di belakangnya. Oke. Nah, ini adalah kabin bagian belakangnya. Bisa dilihat untuk door trimnya pun modelnya sama ya, tidak ada aksen soft touch. Di sini hard plastik semua ya. Terus kita lihat kelegaan ruang belakangnya. Wah, oke, ini oke sih, lega. Jadi dengan posisi mengemudi Om, kita masih ada jarak sekitar 5 jari. Ya, jadi cukup lega ya dengan mobil yang hatchback ini. Dia masih ruang lapangnya dapat. Nah, untuk di belakang sendiri di sini ada hand grip ya, di posisi 1, 2, 3. Jadi hanya di posisi penumpang saja, di pengemudi tidak ada. Di belakang polos, tidak ada penyimpanan, di jok tidak ada. Tapi di sini ada untuk menyimpan botol di masing-masing pintu. Depan ada. Jadi untuk penyimpanan botol di masing-masing pintu ada. Untuk fitur keamanan sendiri sudah dilengkapi safety belt ya untuk semua penumpang. 1, 2, 3, depan 2. Jadi 5 penumpang sudah terlindungi oleh safety belt. Sementara untuk penumpang depan sudah dilindungi oleh dual airbag. Oke, kita lihat keluasan bagasinya seperti apa. Oke, ini bagasinya bisa dilihat. Wow, lumayan ya. Cukup luas lah dibanding mungkin pesaing seperti Honda Brio, karena Honda Brio itu kalau yang generasi ke-1 nya itu sangat sempit ya, dan ini masih bisa lega lah ya, 2 koper atau 3 tas travel bisa lah ya gitu. Sayangnya untuk di tipe E ini belum ada penutup bagasi. Ini sebenarnya ada buat ini nyantolinnya, tapi di tipe E ini tidak ada itu. Terus di sini ada ban serepnya juga tidak full size, menggunakan velg kaleng. Nah, jadi bagasi sendiri terbatas ya penyimpanannya, tidak ada apa-apa. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior, interior. Oke, kali ini kita akan melihat mesin dari Etios Falco 2013 ini. Oke, kita start dulu ya. Oke, Etios Falco sendiri ini menggunakan mesin 1300 ya, dengan teknologi PPTi. Mungkin kalau menurut Om ini mesinnya kalau dari suara starternya sih mirip dengan mesin Avanza ya, tapi nggak tahu juga sih, nanti mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi lah ya. Oke, nanti mesin ini sudah menggunakan PPTi, jadi untuk konsumsi bahan bakarnya itu pasti irit
sama seperti Avanza. Kalau emang mesinnya secara basic mesinnya sama, itu berarti konsumsi bensinnya mirip dengan Avanza. Cuma bedanya di sini sudah menggunakan penggerak roda depan. Kalau Avanza lama kan masih penggerak roda belakang. Nah, untuk mesin sendiri juga untuk perawatan juga jauh lebih mudah ya, karena sudah tidak menggunakan timing belt karena sudah menggunakan teknologi PVT. Di sini bisa dilihat untuk ruang mesinnya masih lega ya. Jadi mesinnya simple sih, kalau mau ada perbaikan atau apa gampang ya. Karena untuk space-nya sendiri masih lega banget, bisa dilihat di sini ya. Cuma sayangnya ada bagian minus, itu di bagian bawah, deck bawahnya itu tidak ada penutup ya. Jadi langsung terbuka gini. Itu aja sih yang sangat disayangkan gitu. Kenapa untuk fitur yang mungkin sepenting ini untuk nutup deck bagian bawah mesin itu tidak ada. Karena potensi namanya, kalau namanya apa, kita mungkin melewati genangan air, maka itu nanti airnya itu akan muncrat langsung ke atas gitu. Itu sebenarnya sangat berpotensi berbahaya untuk mesin. Jadi kalau menggunakan Etios ini disarankan tidak melibas genangan air dengan kecepatan tinggi, karena nanti cipratan airnya bisa naik ke mesin, itu nanti berpotensi mungkin berdampak pada mesin. Oke, untuk spek mesin nanti akan ada di layar sebelah, nanti bisa dilihat. Oke, itu aja sih kalau menurut Om Glo dari mesin. Tadi untuk konsumsi bensin tadi untuk dalam kota bisa 112, 114 tergantung bagaimana cara pemakaiannya. Mungkin untuk di luar kota bisa melebihi 1 di atas 15 untuk 1 liternya. Jadi mesin ini sangat responsif, 1030 cc dengan bodi yang kecil, sangat mumpuni untuk mobil ini dibawa ke luar kota maupun dalam kota. Oke, sekian dari Om Glo untuk segmen mesin. Halo gengs, balik lagi sama Om Glo. Oke, tadi kan sudah membahas eksterior, interior, sama mesin ya. Nah, sekarang kita coba test ride. Seperti apa sih mobil ini gitu ya. Jadi emang kebetulan juga lagi hujan sih ya di luar, tapi nggak apa-apa lah ya, hujan gede. Kita tes untuk kenyamanan suspensinya sama kekedapan suaranya. Kalau hujan ini mungkin agak kedengeran ya di atas ya, kotok gitu. Tapi kalau untuk suara dari luar sih terlihat lumayan untuk sisi peredaman kabin ya. Oke, kita coba jalan. Ini kita tes. Ini seputaran komplek aja sih. Oke, untuk suspensi enak lah ya, kayak sedan gitu ya. Terus posisi mengemudi juga enak, nyaman gitu ya. Terus lihat lapang di depan, terus untuk koplingnya juga empuk. Nah, untuk tarikan sendiri mobil ini juga responsif ya, karena dia menggunakan mesin 1300 cc dengan bodi yang kecil begini, tapi dia menggunakan 1300 cc. Saya rasa ini sangat responsif untuk mobil seukuran ini. Terus untuk konsumsi bensinnya juga sangat irit, mungkin bisa di 112, 115 ya, karena ini manual bukan matic. Jadi cukup nyaman lah untuk menjadi kendaraan sehari-hari ya, buat dipakai kerja atau apa, itu ini sangat rekomendasi juga lah. Walaupun mungkin dari sisi interiornya bisa dibilang juga kurang menarik ya, karena hanya warna hitam aja, satu warna, jadi tidak ada warna aksen lain gitu. Tapi ini oke sih. Tuh, bisa dilihat kenyamanan suspensinya ya. Kekedapan kabinnya juga oke. Cuma mungkin kalau hujan agak sedikit mengganggu dari bagian atas. Ya, oke, bisa dilihat. Jadi boleh lah buat Toyota Etios Falco ini dijadikan kendaraan harian, karena bentuknya juga sudah bentuk mobil zaman now. Cuma ya mungkin dari sisi fitur, mungkin kalau mau yang lengkap kita bisa menggunakan atau membeli tipe yang G gitu, karena perbedaannya hanya di fitur aja sih. Tapi kalau dari mesin, suspensi semua sama gitu, bodi pun sama, hanya kelengkapan aksesoris aja sih. Jadi menurut Om ini bisa dijadikan mobil yang andalan sehari-hari, karena juga
dari spare partnya juga banyak karena dipakai armada taksi. Yang namanya sudah dipakai armada taksi pasti spare partnya banyak dan mobilnya pasti kuat gitu atau handal lah. Kayak contohnya Toyota Vios juga pakai taksi, dia juga masuk mobil yang handal dan spare partnya murah. Terus untuk bahan bakar sendiri ini cukup menggunakan Pertalite ya. Jadi ya kalau mau menggunakan Pertamax pasti jauh lebih baik, tapi untuk standarnya sendiri sudah hanya cukup Pertalite itu dia sudah bisa gitu. Kan kalau mungkin saudaranya LCGC, Ayla atau Agya itu harus menggunakan bensin oktan minimal 92 karena dia 3 silinder, sedangkan ini adalah mesin 4 silinder. Jadi jauh lebih enak karena kalau mesin 4 silinder itu posisi tidak digas itu mesinnya stabil, beda dengan yang 3 silinder pasti gitu ya. Itu sih. Jadi tapi sayangnya mobil ini tidak ada versi transmisi otomatisnya, jadi hanya manual saja gitu. Tapi nggak masalah lah ya. Ya untuk posisi pengemudi enak sih. Ya, di sini karena setirnya sudah dilengkapi dengan tilt steering. Terus apalagi kalau kita bisa mendapatkan mobil yang low kilometer. Ini seperti ini, bisa dilihat kilometer baru 60.000. Jadi mobil bisa dibilang mobil bekas tapi rasanya rasa baru lah. Jadi minim perawatan gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari Om Glo untuk dari segmen untuk test ride-nya, karena bisa dilihat kabinnya cukup kedap ya. Mungkin hanya sedikit suara hujan aja yang sedikit mungkin masuk gitu, tapi untuk suara mesinnya juga tidak terdengar. Jadi bisa bilang ini untuk peredamannya cukup bagus untuk kelas mobil Etios ini. Oke, itu aja. Jadi cukup sekian dari Om Glo di segmen test ride ini, karena ini udah bagian akhir dari review Toyota Etios Falco 2013. Oke, sampai ketemu lagi. Salam otomotif.